Kita itu di dunia nomor 134 dari 143 negara. Sedemikian sangat rendahnya. Nah, jadi kalau pengeluaran naik terus, pendapatan turun terus, kan makin menganga. Dan menganga itu ditutup dengan utang. Apa bisa dibayar? Sudah tidak bisa sebetulnya. Waduh, berarti kita sudah jadi negara gagal ya kalau gitu. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Menohok nih langsung ke utang. Jadi kita pakai data 10 tahun terakhir gitu ya. Itu menunjukkan utang melonjak. Iya. Sekarang 8.000. Udah lewat. Oh, udah lewat. Wah, iya. Karena mengambil ancang-ancang Desember ini utang ditambah. Oke. Terjadi lonjakan utang untuk menjaga rupiah agar stabil. Kemudian untuk berjaga-jaga kalau ada apa-apa, cadangan ada. Piawai sekali memang Pak Jokowi ini untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar ekonomi tidak bergejolak, setidaknya itu. Jadi dia jaga kestabilannya ya? Dia jaga rupiah jangan sampai anjlok, karena kalau rupiah anjlok dan harga-harga naik, itulah yang paling mengganggu, langsung dirasakan. Oleh karena itu hampir semua negara yang sadar akan itu, dan Pak Jokowi sejak awal jadi presiden itu jaga sekali, kan dia berbicara tim pemantau inflasi di daerah. Nah, balik ke utang. Jadi kemauannya banyak sekali. Kita tahu ibu kota, kereta cepat, segala macam. Nafsu besar, tenaga kurang. Artinya justru penerimaan pajak selama era Pak Jokowi merosot tajam. Tax ratio ya. Tax ratio merosot tajam, mencapai level terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia, hanya 1 digit. Sedemikian rendahnya pajak itu, sehingga kita itu di dunia nomor 134 dari 143 negara. Sedemikian sangat rendahnya. Nah, jadi kalau pengeluaran naik terus, pendapatan turun terus, kan makin menganga. Dan menganga itu ditutup dengan utang. Bang Abraham tadi menyampaikan, apa bisa dibayar? Sudah tidak bisa sebetulnya. Waduh. Maksudnya sudah tidak bisa itu karena pengeluaran APBN kita di luar bayar bunga utang. Jadi pengeluaran APBN di luar bunga utang itu sudah lebih rendah daripada penerimaannya. Artinya apa? Kan tadi di luar utang. Iya. Bayar utang bagaimana dong? Bayar bunganya. Bunga saja. Ya harus dengan berutang lagi. Artinya kan kita sudah gali lubang, tutup lubang. Berarti kita sudah jadi negara gagal ya kalau gitu? Belum. Belum. Masih ada harapan. Masih ada harapan. Kita tahu penyebab pajaknya kurang. Kenapa belanja ugal-ugalan, gitu kan bisa ditertibkan. Nah, oleh karena itu kita harus menghindari atau melawan segala kemungkinan untuk jadi negara gagal. Makanya kita harus melakukan transformasi total, atau Karl Polanyi mengatakan great transformation. Jadi udah tidak bisa itu perbaikan. Wah, ini harus lebih baik. Tidak bisa. Capres-capres itu harus menyampaikan secara lugas bahwa yang kita lakukan ada harus perubahan total dari mindset dan sebagainya supaya kita tidak jadi negara gagal. Tindakan yang luar biasa harus dilakukan ya. Kalau dalam fisika itu ada kuantum kayak itu, lompatan-lompatan. Lompatan kuantum ya. Karena belum yang lain-lain ya. Di era Jokowi ini kan kita membangun manusianya. Bukan membangun fisik. Nah, membangun manusia dan teknologi. Karena kan masalah semakin rumit. Daya persaingan makin ketat. Oleh karena itu kita harus mengandalkan pada inovasi kan. Inovasi ada kalau ada research and development. Sehingga keluarlah produk-produk yang berdaya saing terus gitu kan. Kedua, manusianya. Nah, kebetulan baru saja diterbitkan oleh OECD itu PISA skor itu.
Jadi ada kemampuan matematik, sains, dan membaca reading. Oke. Tiga-tiganya ini ya, setidaknya 2 dari 3, tapi bisa dikatakan tiga-tiganya ini pada tahun 2022 itu lebih rendah dari posisi tahun 2000. Jadi kemampuan matematika kita itu jauh di bawah Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapura nomor 1 di dunia ya. Kita dekat ke Kamboja yang terendah di dunia, baik matematik, reading maupun sains. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara Indonesia emas, apa sih yang Anda maksud Indonesia emas? Indonesia emas itu udah pasti. Oke. Karena apa? Memang kita merayakan ulang tahun emas 100 tahun. Oke. Jadi bukan Indonesia negara maju. Mana mungkin energi dari manusia-manusianya itu tidak bisa membuat Indonesia berkemajuan. Satu itu. Kedua, dan ini kemundurannya mencolok di era Jokowi. Jadi dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya, ini yang paling menyolok ya? Paling mencolok dalam lahir batin, terutama batinnya inilah ya. Kedua, saya bukan tidak percaya dengan data pemerintah ya, data BPS gitu. Tapi untuk kepentingan perbandingan, saya harus pakai data Bank Dunia. Karena ada 2 tahun terakhir, angka harapan hidup orang Indonesia turun. Tadinya kita sudah menembus 70, usia 70 tahun, sekarang tinggal 67,4. Apa yang menyebabkan itu, Bung Faisal? Ya itu, artinya kita mengabaikan aspek manusianya, kesehatannya, lingkungannya tambah rusak, di udara Indonesia ini makin dipenuhi oleh racun, terutama merkuri dan sianida, yang menyebabkan makin banyak orang makin susah punya anak, ingin memiliki anak lewat bayi tabung meningkat karena secara natural makin susah. Karena ada pengaruh kesehatan. Racun ini, dan kita kerap mengalami sakit kepala karena racun ini kan. Kita sering sekali nih, Pak. Sering. Saya salah satu buktinya ya, saya pusing gitu seminggu gitu, saya pergi ke Simalem itu di Kabupaten Karo. Untuk healing. 2 hari healing aja gitu, hilang gitu. Betapa parahnya kerusakan itu. Nah itu yang tidak diperhatikan. Solusinya misalnya untuk mengurangi racun ini, nyuruh percepat kendaraan listrik, bukannya mempensiunkan pembangkit listrik tenaga batu bara yang ada di sekeliling Jakarta gitu. Kenapa tenaga listrik? Karena bisnis para penguasa itu di situ sekarang. Jadi bisnis penguasa kita kali ini sebenarnya banyak berkecimpung di tentang kendaraan-kendaraan listrik. Sedikit sih, Muldoko dan Luhut Panjaitan aja. Gitu. Nah tapi kan tidak elok. Karena mobil listrik itu tidak lebih hijau dari hybrid. Ya. Nah kalau hybrid kan separuh BBM, separuh elektrik yang diputar waktu BBM-nya dipakai, itu langsung dia nyimpan listrik kan. Oleh karena itu, yang dihitung karbon dioksidanya itu cuma BBM yang dipakai yang sedikit itu kan karena hybrid. Nah tapi kalau EV, electric vehicle 100%, colok ke PLN, 60% sumber PLN itu dari batu bara. Jadi kotor itu sebetulnya EV itu. Kalau dilihat dari supply chain-nya, kotor dia. Jadi tapi karena bisnisnya penguasa jadi begitu.